Oke guys, jadi kali ini kita akan coba setting ini TP-Link ini agar dia bisa menangkap jaringan dari modem utama. Jadi case-nya aku dari rumah utama itu berjarak sekitar lebih kurang 30-an meter, 20 sampai 30-an meter teman-teman. Jadi aku mau agar di rumah satu lagi itu dapat akses wifi dari TP-Link ini. Bagaimana caranya? Nah, nanti kamu tonton aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan coba setting modem access point ini menjadi extender atau penguat sinyal. Nah, bagaimana caranya? Pertama kamu perlu tahu dulu password dari TP-Link kamu. Nah, di sini aku sudah coba ketikkan password dari access point MikroTik kita. Password dari access point TP-Link kita. Jadi, ini nanti kita kopikan ketika connect ke modem TP-Linknya teman-teman. Nah, di sini nih harusnya sudah muncul user SSID dari TP-Linknya. Kita connect saja. Karena tadi aku sudah coba connect terlebih dahulu, maka dia tidak akan minta password lagi. Jika dia minta password, kamu boleh tambahkan atau kamu boleh masukkan password yang ada di belakang modem TP-Linknya guys. Oke, nah kita tunggu dulu guys sampai dia betul-betul connect. Sambil menunggu kita bisa pastikan di bagian sini. Kamu buka terminal, lalu kamu ketikkan ping 192.168.0.1. Oke, ini sudah connect ya. Artinya dia sudah masuk ke TP-Linknya, cuman dia memang tidak ada koneksi data atau tidak ada koneksi internet. Oke, lalu kita coba buka di Chrome. Pada bagian sini kita ketikkan alamat IP dari TP-Linknya guys. Lalu dia akan memberikan perintah untuk suruh buat password pertama atau password login kita. Kita tambahkan aja guys ya. Dan ini jangan sampai lupa guys. Oke. Kita klik start aja. Kalau sudah dibuat passwordnya minimal 6 karakter. Oke, no thanks. Pada bagian quick setup, kamu klik quick setup, lalu klik next. Nah, di sini pilih rank extender. Lalu next. Nah, lalu pada bagian sini teman-teman, kita akan tunggu sampai dia muncul nama wifi yang ingin kita koneksikan. Sebagai contoh di sini sudah ada ya koneksi Hasibuan. Kita masukkan password wifi dari wifi yang mau kita koneksikan. Contoh ini, Hasibuan ini nama passwordnya itu omcoki13. Kita masukkan saja passwordnya. Terus kalau kita mau menggunakan nama yang sama dengan nama wifi kita yang sebelumnya atau wifi utama, SSID wifi utama, itu biarin aja default teman-teman. Tapi kalau seandainya kamu mau ubah, kamu bisa klik customize, lalu kamu ganti wifi rumah baru. Oke. Sebagai contoh aja teman-teman. Nah, untuk passwordnya nanti dia akan sama dengan password ini teman-teman. Oke, coba kita next dulu. Lalu kita klik next lagi. Ini biar aja smart IP DHCP. Oke, kita klik finish. Sebentar teman-teman. Ini LAN tipenya wireless setting. Oke. Nah, ini kita ganti aja nih teman-teman. LAN tipenya kita bikin static IP. Dimana DHCP servernya kita disable aja. Lalu pada bagian ini kita ganti teman-teman menjadi 100.15. Oke, kenapa seperti ini? Pertama, kita harus samakan segmennya. Apabila IP router utama itu 192.168.100.1, maka extender ini harus selain daripada 100.1. Contoh 5, contoh 6 dan seterusnya. Dan usahakan jangan memulai dari 254 teman-teman, karena biasanya modem itu memberikan IP itu dimulai dari angka paling besar. Biasanya normalnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, kamu bisa kasih IP bebas, terserah kamu. Dan jangan sampai bentrok. Semisal kamu ada 5 access point dengan IP 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, maka kamu harus bikin
selain daripada itu. Nah, sini aku bikin 100.15 teman-teman ya. Oke, lalu kita klik next saja. Kalau sudah, kita finish saja teman-teman. Dia akan reboot atau akan ngerestart sehingga nama wifi yang di sini tuh akan hilang teman-teman. Oke, sambil kita menunggu, kita perhatikan ping di terminal. Sekarang dia request timeout atau RTO. Nanti setelah dia reply, maka dia akan otomatis terkoneksi. Tapi kemungkinan dia tidak akan reply. Karena apa? Karena nama wifi-nya itu sudah berubah, bukan TP-Link lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus koneksikan ulang ke wifi yang baru saja kita buat. Ini. Kita klik connect saja. Oke. Nah, ini tidak minta password lagi karena aku sudah setting pertama tadi sebelum buat video ini. Aku sudah coba setting. Nah, kalau dia minta password, kita masukkan password yang sesuai dengan password router utama. Oke. Seperti ini. Oh, ini huruf gede ya. Kita ganti aja. Oke. Oke, next. Yes. Kita tunggu teman-teman ya. Dan ini IP-nya jangan 100.0.1 lagi, tapi 100.15. Nah, ini sudah muncul dan sudah berhasil teman-teman. Coba kita buka. Ini IP-nya. Oke, ini sudah terbuka. Terus coba kita ping 88. Apakah bisa internet? Oke, berhasil teman-teman. Selesai, tutorial kita sudah selesai. Jadi yang kesimpulan yang mau aku sampaikan, pertama, IP-nya, IP LAN tadi harus dirubah. Nah, itu supaya apa? Agar kamu bisa buka modemnya. Kalau kamu tidak rubah, maka kamu tidak akan bisa rubah nama wifi-nya teman-teman. Contoh seperti ini. Kita akan coba buka lagi. Oke, kita connect dulu, kita buka. Nah, di sini kamu bisa rubah teman-teman passwordnya di extended. Nah, ini kamu bisa rubah. Mau kamu ganti apa, itu bisa. Selama ini IP-nya kamu sesuaikan dan DHCP servernya kamu disable. Artinya apa? DHCP servernya itu dia mengambil ke modem utama, sementara IP-nya dia pakai IP TP-Link-nya gitu. Jadi IP TP-Link ini berubah, namun koneksinya melalui modem utama gitu. Oke teman-teman, kalau tidak kita rubah tadi, itu jadi masalah. Masalahnya di mana? Contoh, ini static IP-nya kita buat gateway. Ini biar aja, ini tidak usah dirubah teman-teman, karena tadi kita nyetingnya dari quick setup. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak rubah bagian sini, nanti koneksi ulang. Kalau kita tidak rubah bagian LAN ini, itu akan sulit bagi kita untuk membuka modem TP-Link ini. Koneksi, cuman tidak bisa membuka modem TP-Link. Kalaupun kamu bisa buka, itu harus mengganti ininya, segmennya. Semisal IP default itu 0.1, kamu ganti jadi 0.1, 0. sekian di modem di laptop kamu, harus kamu ganti menjadi 0. sekian agar bisa buka 0.1. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Nah, bagi kamu yang bingung, kamu bisa komen di kolom komentar. Ntar kita sharing bareng teman-teman. Jangan takut untuk belajar dan jangan lupa untuk bersyukur dan berdoa. Semoga video kali ini membantu teman-teman sekalian supaya kedepannya bisa lebih gampang nih untuk nyeting modem. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.